Yang akhirnya si kakek ini pun ngomong, kowe wis rabi karo anakku, kowe wis rabi karo putuku, aku teko bangsa jin, kowe ya wis dimahari, kowe wis disarati, kowe ra iso metu teko kene. Saat itu Kang Mondol hanya terdiam. Bingung Kang Mondol. Sebenarnya enak, hidupnya enak. Di rumahnya si Mawar ini enak, semua dicukupi. Cuman Kang Mondol ini takutnya Kang Mondol nggak bisa kembali ke dunianya yang sebenarnya. Malam ini ada satu kisah cerita mistis dari Kang Mondol yang berada di Martapura, Sumatera Selatan. Kang Mondol ini pernah menikah dengan bangsa jin. Itu pun tanpa sepengetahuan Kang Mondol. Tapi setelah menikah dengan bangsa jin ini, Kang Mondol ini diberikan begitu banyak kemudahan dalam hal finansial. Kejadian ini terjadi sekitar hampir 15 tahun yang silam saat Kang Mondol ini merantau di Pulau Batam. Kang Mondol ini memang pemuda yang sering merantau. Jadi pekerjaan Kang Mondol ini pun tidak tetap. Merantau ke daerah-daerah pedalaman. Karena memang Kang Mondol ini tidak punya keahlian atau keterampilan. Jadi Kang Mondol ini kerja merantau sebatas menjadi buruh. Sebelum kita cerita lebih dalam tentang pengalaman mistis Kang Mondol, buat teman-teman yang belum subscribe, monggo silakan subscribe. Yang sudah subscribe, yang sudah mendukung channel kami OMJ Obrolan Malam Jumat, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kebaikan dari teman-teman dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan buat Kang Mondol, terima kasih telah berbagi cerita kepada kami. Kisah ini berawal saat Kang Mondol ini merantau ke Pulau Batam sebagai pekerja kebun sawit. Karena memang Kang Mondol ini tidak punya keahlian ataupun keterampilan. Jadi ke Batam ini Kang Mondol ini buruh petik sawit. Kang Mondol ini berangkat bersama 4 kawannya, sama-sama dari Martapura, ingin merubah nasib pergi ke Pulau Batam. Singkat cerita, perjalanan dari Martapura ke Pulau Batam ini kan naik kendaraan air, naik perahu. Karena memang akses masuk ke Pulau Batam, Batam 1, kalau Batam 2 ini kan berbatasan dengan Malaysia. Kang Mondol ini dapat wilayah yang memang tidak bisa ditempuh oleh jalur darat, harus menggunakan perahu. Jadi apapun kegiatannya, kalau mau keluar dari Batam ini harus menggunakan perahu. Jadi hanya berputar di daerah pulau yang memang cukup lebar. Saat Kang Mondol ini di Pulau Batam bekerja menjadi buruh pemetik sawit, Kang Mondol ini satu camp dengan teman-teman yang memang kebanyakan, mohon maaf, kurang dalam hal ilmu agama. Saat di sana, Kang Mondol ini mungkin satu-satunya orang yang mau mengerjakan sholat. Sedang teman-teman Kang Mondol yang lain ini orang yang urakan, mohon maaf ini. Dan di sana pun ternyata bukan hanya pekerja laki-laki. Banyak sebagian dari yang bekerja pemetik buah ini dari orang-orang perempuan. Dan kebanyakan orang perempuan ini tidak membawa suami. Entah sudah menikah atau memang belum menikah. Tapi keseharian mereka, cerita Kang Mondol ini, kalau sudah kenal sehari, 2 hari, 3 hari, sudah seperti istrinya sendiri. Dalam hal apapun. Dalam artian hubungan suami istri yang tanpa status pun sering dilakukan oleh teman-teman Kang Mondol saat berada di lokasi camp tersebut. Hanya Kang Mondol inilah yang tidak pernah melakukan hal-hal yang terlarang, karena Kang Mondol ini walaupun memang tidak berpendidikan,
tidak pernah nyantri, tapi Kang Mondol ini tetap dalam jalur yang benar. Berjalan waktu 1, 2, 3 bulan, Kang Mondol ini kan kalau dari camp mau ke lokasi metik buah, Kang Mondol ini kan berjalan kaki melewati lahan gambus, rawa. Jadi setiap hari Kang Mondol ini kan saat mau ngambil buah itu kan selalu melewati sebuah rawa yang memang rawa ini sering untuk mancing, sering untuk mandi, karena itulah akses yang harus dilewati Kang Mondol. Rawa ini sebenarnya rawa biasa menurut orang-orang yang nggak tahu kalau sebenarnya rawa ini adalah rawa yang wingit. Cuman karena Kang Mondol ini orangnya orang awam yang nggak ambil pusing lah dengan hal-hal yang seperti itu, lewat-lewat seperti biasa. Suatu hari Kang Mondol ini kan ngambil buah sawit ini nggak pasti jamnya. Saat itu hampir maghrib, Kang Mondol ini pulang metik buah sawit yang kebetulan waktu itu hujan. Disinilah ada keanehan, kalau setiap hari Kang Mondol lewat ini nih rawa, tiba-tiba yang rawa tadi bukan rawa lagi. Kang Mondol ini waktu berjalan orang 4 kan, ini jalan orang 4. Kang Mondol ini jalannya ya mungkin kecapean, ya ngelambai lah dia jalan. Ayo Ndol cepet, salah udan. Ya wes lah udan ya ben udan, awakmu dhisik lah. Akhirnya 3 orang ini pun mendahului Kang Mondol. Kang Mondol ini berjalan karena capek, mungkin agak sempoyongan lah. Nah, rawa yang biasanya ini rawa tiba-tiba bukan rawa. Duh, kok ada pemukiman, kata Kang Mondol ini. Duh, bukankah ini kan rawa? Keanehannya lagi, saat hujan Kang Mondol ini kan bingung mau pulang jauh, kalau mampir ini kok pemukiman ini nggak pernah saya lihat. Tapi karena memang hujan deras, akhirnya Kang Mondol pun berniat untuk numpang neduh, numpang supaya nggak kehujanan. Kebetulan ada seorang kakek-kakek, loh Mas sampai tekondi, sampai dari mana? Anu Pak, metik buah. Terus mampir. Timbangannya kudanan, mampirlah Kang Mondol ke rumah orang tua tersebut. Sebenarnya Kang Mondol ini dalam pikirannya, loh ini kok kampung kok nggak pernah saya lihat. Cuman nggak nyampe Kang Mondol ini berpikir dalam, orang tua ini pun ngomong, udah yang penting ngiyup dhisik, yang penting masuk dulu nggak kehujanan. Belum lama ngobrol, anak dari kakek ini keluar membawa air hangat, membawa kopi, mempersilahkan Kang Mondol ini untuk minum kopi. Yang anehnya, saat Kang Mondol ini melihat anak dari kakek tadi, anak kakek tadi ini seperti Kang Mondol ini sering melihat, seperti pernah melihat. Loh, kayak pernah lihat. Akhirnya karena Kang Mondol ini penasaran, ngomonglah Kang Mondol, loh Mbak, kayaknya aku pernah ndelok sampean. Si Mbak ini hanya tersenyum. Anak kakek tadi masuklah ke dalam rumah tadi. Kang Mondol pun kembali bertanya untuk meyakinkan apa yang pernah dia lihat. Mbah, kok aku pernah ndelok anak sampean. Lah nang endi, anakku ora tau metu. Anak saya tidak pernah keluar kemana-mana. Jelas kakek tersebut. Lama Kang Mondol ini berpikir sampai hujan pun reda. Akhirnya Kang Mondol ini berpamitan untuk pulang. Pulanglah Kang Mondol ke base camp seperti biasanya. Dan teman-teman Kang Mondol ini sempat kaget, loh Ndol, kowe kok ora kudanan, kowe mampir nandi, kowe ngiyup nandi. Loh, ya nang kono mau lho, aku ngiyup nang sebelah rawa. Tapi Kang Mondol tidak menyebutkan lokasi tempat pemukiman tersebut. Masuklah Kang Mondol, mandi, bersih badan, masuk tidur. Saat tidur, sebelum Kang Mondol ini tidur, Kang Mondol ini seperti didatangi cewek yang barusan memberikan kopi waktu di rumahnya kakek tersebut. Ngobrol lah Kang Mondol. Tapi dalam hal ini Kang Mondol ini tidak menjelaskan ini mimpi atau bukan mimpi, tapi kenyataannya saat si cewek ini keluar dari kamar Kang Mondol, pintu yang awalnya ini tertutup ini bisa terbuka. Dalam artian Kang Mondol ini bertemu dengan cewek ini belum dalam keadaan tidur. Si cewek ini memperkenalkan diri, namanya Mawar. Rumahnya yang pernah Kang Mondol ini mampir. Yang anehnya,
Setiap kali si Mawar ini datang ke base campnya Kang Mondol, Mawar ini selalu meninggalkan sebuah bunga kantil. Jadi setiap kali datang, walaupun dalam mimpi, selalu meninggalkan bunga kantil. Dan hal ini pun tidak pernah diceritakan Kang Mondol kepada teman-temannya. Berjalannya waktu, Kang Mondol ini sering mampir walaupun tidak hujan. Yang anehnya, kalau Kang Mondol ini pulang bersama temannya, pemukiman ini tidak terlihat. Tapi kalau Kang Mondol pulang sendiri, pemukiman ini terlihat. Tapi seperti Kang Mondol ini enggan untuk bercerita kepada teman-temannya kalau Kang Mondol ini sering mampir di rawa. Seperti ada hal yang memberikan sugesti kalau supaya lupalah Kang Mondol dengan kejadian yang pernah dialaminya. Singkat cerita, sudah berapa kali Kang Mondol mampir, Kang Mondol ini pun mengutarakan rasa canggung lah kalau bahasa Jawa ini. Bahasanya canggung. Pak, aku lak balik lewat kini lak dewian kok mesti petuk omahe sampean, tapi lak aku balik karo kancaku kok nggak tahu petuk. Alah kuwi anggapanmu wae, Ndol. Iki yo kancamu yo ndelok kelit kakek yang ada di dalam rumahnya si Mawar tersebut. Berjalannya waktu, Kang Mondol ini karena sering ketemu dengan si Mawar, Kang Mondol ini pun merasakan rasa yang cinta lah, katakanlah cinta. Yang akhirnya si kakek ini pun mungkin tahu kalau si Mondol ini punya rasa dengan si Mawar. Kakek ini pun menawarkan, Dol, kue koyone kok bocah sregep, bocah sing padeng, pekerja keras. Piye lak kue rabi karo anakku. Karena Mondol ini orangnya lugu, Mondol ini pun menimpali kata-kata kakek tadi, lho Mbah, aku ki isone apa lho Mbah, wong aku nang kene buruh, anake sampean tak pakani apa, wis gak usah mbok pikir, wis rasa mikir, kowe rabi karo anakku, kebutuhanmu tak cukupi. Karena memang tujuan Kang Mondol merantau ini mencari ekonomi, Kang Mondol pun akhirnya mau menikahi anak dari si kakek tersebut. Kakek ini pun memberikan satu syarat kepada Kang Mondol. Lak kowe ancen gelem karo anakku le, kowe nang kene merantau, kowe enggak ndek keluarga, golekno jenenge Pak Hamid. Kuwi engko sing arepe dadi walimu. Carilah orang yang namanya Pak Hamid. Itu yang nantinya jadi wali kamu. Akhirnya selang beberapa hari Kang Mondol ini pun mencari namanya Pak Hamid tersebut. Yang rupanya Pak Hamid adalah orang yang dituakan di daerah camp tersebut. Ngomonglah Kang Mondol ini kepada Pak Hamid, Pak, aku ki pengen rabi karo bocah kono jenenge Mawar, kon goleki sampean dadi waliku. Saat Kang Mondol ini cerita kepada Pak Hamid ini kaget. Cuman Pak Hamid nggak mau menyampaikan apa yang membuatnya kaget. Loh, dalam benak Pak Hamid tadi, kok Mondol kenal karo Mawar ini kan penunggune rawa. Tapi Pak Hamid ini tidak berani menyampaikan kepada Kang Mondol karena mungkin ada perjanjian Pak Hamid dengan yang menguasai daerah rawa tersebut. Akhirnya di waktu yang ditentukan, Kang Mondol ini pun bersama Pak Hamid ke rumahnya si Mawar. Mereka pun menikah dengan syariat Islam. Walaupun walinya hanya Pak Hamid. Jadi acara pernikahan Kang Mondol ini pun seperti pada umumnya. Ada yang rewang, ada yang becek. Dan tempatnya pun ya seperti kalau orang-orang desa itulah. Kalau makan itu ya dipakai meja panjang, pakai soto ya seperti biasa. Tapi anehnya ini Kang Mondol sama sekali tidak kenal sama yang becek, sama yang rewang. Dan setiap kali Kang Mondol ini mau mengingat, kok temanku nggak ada, itu selalu lupa, selalu ada yang seperti menghalangi untuk mengingat hal tersebut. Setelah pernikahan, Kang Mondol ini diberikan satu syarat lagi oleh kakeknya si Mawar. Le, kowe wis rabi karo anakku, ya kowe kudune manggon nang kene. Kowe ora usah megawe, kowe manggon nang kene wae. Tapi karena Kang Mondol ini punya kewajiban kerja, mengambil buah sawit, Kang Mondol pun ngomong, lho Mbah, ya aku ora iso kerja Mbah, lak nang kene anak sampean tak pakani apa. Wis kamu nggak usah mikir masalah makan, masalah ini nggak usah mikir, kabeh tak cukupi.
Dan ternyata benar, Kang Mondol setelah nikah di rumahnya si Mawar seperti orang yang sangat dimuliakan lah. Makan diladenin, rokok biasanya rokok ngelinting diberikan rokok yang bagus, paling enggak jarum, elek-eleknya itu jarum. Itu berjalan terus sampai satu kejadian, kira-kira 2 hari lah Kang Mondol berada di rumahnya si Mawar. Kang Mondol ini melihat keributan, di luar melihat keributan. Tapi Kang Mondol ini tidak kenal. Di kerumunan ini nggak kenal, cuman Kang Mondol ini yang kenal cuman dengan Pak Hamid. Datanglah Kang Mondol. Pak, enek opo kok rame-rame? Lah iki loh kesurupan. Ternyata yang kesurupan adalah wanita-wanita yang bekerja satu camp dengan Kang Mondol yang sering, mohon maaf, melakukan hubungan suami istri yang bukan pada suaminya. Kang Mondol bertanya, "Loh, maksudnya piye Pak Hamid?" "Yo iki bolak-balik diomongi lak nang kene aja mesum. Nah iki saiki kesurupan. Dadi aku kok nambani nang kene." "Lho, Mbah, tapi kok aku nggak kenal karo sing wong sing ngumpul kene. Kok sing kenal kok karo sampean karo Mbak sing kesurupan." "Wis engko tak critakne." Setelah Pak Hamid ini menyembuhkan Mbak yang kerasukan tersebut dengan katakanlah ritual lah, dengan dibantu oleh kakeknya si Mawar, semua kerumunan ini buyar, tinggallah Pak Hamid dan si Mbak yang kerasukan. Kang Mondol kembali bertanya, "Pak, jane aku ki nang ngendi? Nang kene ki yo rame, nang kene ki yo enak, aku mangan dicukupi, apa-apa dicukupi, cuman aku nggak kenal karo lingkungan iki." Akhirnya Pak Hamid ini pun bercerita, "Ndol, sing mbok rabi kuwi uduk menungso, sing mbok rabi ku jin." Kagetlah Kang Mondol saat itu. Ya Allah, ya terus piye to Pak, sampean wis ngerti ki jin kok aku dirabekne. Kowe sing dipilih, Ndol. Kuwi resikomu. Nah, akhirnya Kang Mondol ini pun memberanikan diri mencari kebenaran cerita dari Pak Hamid, menemui kakek dari si Mawar. "Mbah Hamid, sampean ki jin apa menungso?" Saat Kang Mondol bertanya, muka dari si mbahnya Mawar ini langsung berubah menjadi muka yang sebenarnya. Kupingnya ini naik ke atas melebihi kepalanya, dan wajahnya ini hampir mirip seperti kelawar. Tapi saat Kang Mondol ini melihat si Mawar tetap dalam keadaan yang seperti semula, tetap cantik, tetap menarik, pokoknya tetaplah tidak berubah. Yang akhirnya si kakek ini pun ngomong, "Kowe wis rabi karo anakku, kowe wis rabi karo putuku, aku teko bangsa jin, kowe ya wis dimahari, kowe wis disarati. Kowe ra iso metu teko kene." Saat itu Kang Mondol hanya terdiam. Bingung Kang Mondol. Sebenarnya enak, hidupnya enak. Di rumahnya si Mawar ini enak, semua dicukupi. Cuman Kang Mondol ini takutnya Kang Mondol nggak bisa kembali ke dunianya yang sebenarnya. Karena cintanya si Mawar kepada Kang Mondol, akhirnya Mawar ini pun ngomonglah dengan kakeknya, "Mbah, ya wis rapopo, Kang Mondol balik nang alame. Sementing Kang Mondol sik dadi bojoku." Karena persetujuan tersebut, Kang Mondol ini pun dikepulangkan ke alam yang semestinya. Dan saat Kang Mondol ini membuka matanya, Kang Mondol ini berada tepat di pinggir rawa saat Kang Mondol pertama kali kehujanan. Kaget, takut, campur aduk saat itu Kang Mondol. Pulanglah Kang Mondol ke base camp, ke tempat biasanya Kang Mondol ini beristirahat. Dan teman-teman Kang Mondol saat itu kaget, "Loh, Ndol, kowe nandi ae? Kowe nandi ae? Wis pirang-pirang dina kowe ora nang omah, kowe nandi ae?" Kang Mondol tidak bisa menjelaskan seperti apa yang Kang Mondol angel mentok. Kang Mondol tidak bisa menjelaskan kejadian yang telah menimpanya, tapi Pak Hamid tiba-tiba datang menjelaskan si Mondol ini menikah dengan jin penunggu rawa tersebut. Dan ternyata Kang Mondol ini sudah hampir 2 bulan berada di alam bangsa jin.
setelah kejadian ini ada kejadian-kejadian yang sangat membuat Kang Mondol ini sangat heran. Meskipun Kang Mondol ini sudah berada di alamnya, di alam seperti kita ini, tapi si Mawar ini sering datang melayani Kang Mondol layaknya seorang istri. Yang biasanya Kang Mondol ini masak, tiba-tiba udah ada makanan. Yang tiba-tiba mau bikin kopi, udah ada kopi. Kalau malam ada yang nemani, cuman teman-teman Kang Mondol ini nggak bisa lihat. Dan keanehannya lagi, yang awalnya Kang Mondol ini hanya pekerja petik buah sawit, langsung naik jadi mandor. Setelah mandor 1, mandor 2, akhirnya jadi asisten kebon. Dan kemudian itu sering didapat oleh Kang Mondol. Dan hubungannya pun dengan si Mawar tetap berjalan. Dan sampai titik yang membuat Kang Mondol ini ingin berhenti dari hal yang mungkin menyeleweng menurut keyakinan Kang Mondol. Kang Mondol ini pun ngomong sama Pak Hamid, "Pak, sing tak olehi aku penak kayak ngene iki, maune aku buruh saiki aku dadi mandor, dadi asisten, aku mobil wis duwe nang omah, kabeh dicukupi. Iki mau hukume piye, Pak?" Dan Pak Hamid pun menjelaskan, itu semua barang subhat, barang tercampur. Kalau memang kamu ingin bersih dari perjanjian ini, walaupun kamu nggak tahu kamu telah melakukan perjanjian gaib, kamu harus memutuskan hubungan kamu dengan si Mawar. Kang Mondol pun akhirnya mengambil kesimpulan yang membuatnya mungkin menyesal setelah kejadian ini. Kang Mondol pun mengajak Pak Hamid untuk menalak istri gaibnya. Datanglah bersama Pak Hamid ke rumahnya si Mawar. Saat melakukan talak ini, si kakeknya Mawar ini seperti tidak senang dengan Kang Mondol. Ya wis gak apa-apa, tapi opo sing mbok duweni saiki ya engko balik nang nggonku. Saat itu Kang Mondol nggak berpikir panjang lebar, yang penting aku udah terlepas lah dari hal yang menyeleweng tersebut. Singkat cerita, setelah Kang Mondol ini cerai dengan istri gaibnya tersebut, Kang Mondol ini melakukan perjalanan seperti biasa lah. Ngontrol pekerjanya yang dulunya berjalan, sekarang udah naik kendaraan, walaupun akses jalan untuk keluar dari pulau ini kan tetap pakai ketek, tetap pakai perahu. Cuman kalau untuk masuk ke lingkungan sekitar pulau bisa dengan kendaraan. Kang Mondol ini naiklah mobil Cipilis kalau nggak salah. Naik mobil dan saat itu hujan deras, mobil Kang Mondol ini mogok di tengah jalan. Kang Mondol sendirian saat itu, bingung lah. Mobil ini mau naik nggak bisa naik. Tiba-tiba ada makhluk yang begitu menyeramkan. Enek opo toh Pak? Di sebelahnya Kang Mondol. Enek opo Pak? Wong susah ra gelem celuk-celuk aku. Bingung Kang Mondol, ini makhluk serem kok manggilnya Bapak. Tapi dalam benak Kang Mondol, yang penting aku udah bisa ngelewatin jalur yang rusak ini. Ya wes aku tulungi aku, mobilku mogok. Dengan begitu singkatnya mobil ini bisa didorong melewati jalan yang berlumpur. Saat melewati jalan yang udah bagus, Kang Mondol ini menoleh. Loh kemana? Tiba-tiba udah ada di sebelah kiri Kang Mondol. Sebenarnya Kang Mondol ini takut, cuman karena pernah melihat wujud asli dari jin tersebut, Kang Mondol ini sempat bertanya, "Jane kowe sopo? Kok kowe nyeluk aku, Pak?" "Aku anakmu, Pak," jawab si makhluk yang di sebelah Kang Mondol. Akhirnya Kang Mondol ini meyakinkan dirinya, kalau kowe anakku, apa buktine? Akhirnya Kang Mondol ini pun diajak ke dunianya si Mawar, kembali lagi ke alam jin. Dan muka anak Kang Mondol ini pun berubah menjadi sangat tampan, tidak seperti makhluk yang menyeramkan, berubah menjadi tampan. Dan Mawar pun membenarkan, iki Kang anaknya dhewe, iki hasilnya pernikahannya dhewe. Ya kuwi anakmu, lak nang donyamu rupane wis koyo ngono kuwi, tapi lak nang donyaku rupane yang ganteng ngono kuwi. Jadi selama perjalanan Kang Mondol di Batam ini, Kang Mondol ini masih sering keluar masuk dunia jin dan dunia manusia. Walaupun sudah bercerai, tapi karena si mbahnya si Mawar ini tidak ikhlas si Mondol ini bercerai dari anaknya,
semua kemudahan yang diberikan kepada Kang Mondol lama-lama terkikis waktu habis. Kang Mondol pun dipecat. Yang akhir ceritanya Kang Mondol pun pulang ke Martapura ini tanpa membawa katakanlah sak suwek duit pun. Jadi semua kemudahan Kang Mondol ini hilang. Cuman satu yang tidak bisa hilang sampai saat ini. Setiap kali Kang Mondol ini terbentur masalah gaib, Kang Mondol ini bisa memanggil anaknya yang dari bangsa jin tersebut. Jadi cerita Kang Mondol ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya memang ada pernikahan dengan bangsa gaib. Buat teman-teman yang kurang sepaham dengan cerita Kang Mondol, ya inilah cerita dari Kang Mondol. Saya ceritakan sebisa saya, sepengertian saya. Mungkin lain waktu Kang Mondol bisa berkenan bercerita di OMG, karena saat ini Kang Mondol belum berani bercerita. Katanya takut dengan hal-hal yang akan terjadi setelah bercerita. Demikian cerita dari Kang Mondol. Terima kasih buat Kang Mondol telah berbagi cerita ke OMG. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung channel OMG sampai saat ini, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kebaikan dari teman-teman dibalas dengan kelipatan yang berlipat-lipat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.